Halo semuanya, hari ini kita akan bongkar salah satu rahasia di Python yang wajib banget diketahui oleh setiap programmer. Oke, kita langsung aja ya, coba lihat teka-teki singkat ini. Coba deh perhatiin baris kode Python ini. Kira-kira hasilnya apa ya? True atau false? Gimana? Agak bingung ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Soalnya Python itu punya semacam buku aturan rahasia buat nentuin hasil dari ekspresi kayak tadi. Sebenarnya, konsepnya ini mirip banget sama yang udah kita pelajari di sekolah loh. Ingat nggak pelajaran matematika tentang PEMDAS atau BODMAS? Ya, yang urutan operasi itu loh, kali, bagi, tambah, kurang. Nah, ini idenya sama persis, cuma ini buat coding. Nah, istilah kerennya untuk aturan ini adalah precedent operator. Inilah yang jadi kunci kenapa ekspresi yang kelihatannya rumit pun bisa dieksekusi Python dengan hasil yang ya bisa ditebak dan konsisten. Jadi, hierarkinya ini kayak gimana sih? Mana yang duluan dikerjain? Yuk kita bedah 3 kategori utama operator yang dipakai Python. Python itu kerjanya sistematis banget. Urutannya selalu begini. Pertama, dia selesaikan dulu semua urusan matematika, pakai operator aritmatika. Kalau itu udah beres, baru dia lanjut ke perbandingan pakai operator relasional. Dan yang paling terakhir, dia ngecek logikanya dengan operator logika. Nah, coba lihat tabel ini. Di sini kita bisa lihat gambaran lengkapnya. Dan detailnya ini penting banget. Coba perhatiin deh, bahkan di dalam satu kategori aja ada urutannya sendiri loh. Pangkat atau exponent itu paling tinggi, level 7. Terus turun ke perkalian, penjumlahan. Setelah semua hitung-hitungan beres, baru deh Python ngurusin perbandingan dan logika. Sampai ke OR yang levelnya paling rendah. Dan kerennya lagi, Python itu nggak cuma rapi, tapi juga efisien. Dia punya trik cerdas buat hemat waktu, namanya short circuiting. Cara kerjanya gini nih, kalau pakai OR, Python cuma butuh salah satu sisinya true. Jadi begitu ketemu true di awal, ya udah, dia langsung berhenti. Nggak perlu cek sisanya karena hasilnya pasti true. Nah, sebaliknya, kalau pakai AND, kan dua-duanya harus true. Jadi, kalau di awal aja udah ketemu false, ya buat apa lanjut? Python langsung stop karena udah pasti hasilnya false. Efisien banget kan? Oke, sekarang kita udah punya senjata baru nih. Yuk, kita balik lagi ke teka-teki yang tadi dan kita pecahin bareng-bareng, step by step. Oke, ini dia ekspresinya. Sekarang, ayo kita terapkan aturan-aturan yang barusan kita bahas. Langkah pertama, ingat kan? Aritmatika dulu. Jadi 5 kali 3 jadi 15, dan 4 tambah 6 jadi 10. Gampang ya? Oke, aritmatika beres. Lanjut ke perbandingan. Apakah 15 lebih besar dari 10? Yup, itu true. Terus, apakah 10 sama dengan 11? Tentu aja enggak, jadi itu false. Dan langkah terakhir, logikanya, true and false itu hasilnya ya jelas, false. Dan itu dia, jawabannya ketemu, teka-tekinya terpecahkan, dan ternyata hasilnya adalah false. Gimana? Ada yang benar nebaknya? Tapi tunggu dulu, tahu aturannya itu baru separuh jalan loh. Tujuan kita yang lebih besar sebenarnya adalah nulis kode yang gampang dibaca dan dimengerti sama orang lain, bukan cuma sama komputer. Nah, ini dia intinya. Lihat deh, komputer itu bisa ngerti dua-duanya, nggak ada masalah. Tapi, coba kita sebagai manusia lihat yang kanan. Jauh lebih enak dibaca kan? Dengan tanda kurung, maksud kita itu langsung jelas. Nggak perlu mikir atau nebak-nebak lagi urutannya. Ini tuh best practice banget. Intinya, pakai tanda kurung itu nggak ada ruginya sama sekali. Malah bikin kode kita jadi lebih gampang dipahami. Baik itu buat diri kita sendiri nanti pas baca lagi, atau buat teman satu tim kita. Jadi, kesimpulannya apa nih? Pertama, ingat ya, Python itu punya urutan pasti buat ngerjain operator, aritmatika, relasional, baru logika. Kedua, aturan ini namanya precedent operator. Dan yang paling penting, ketiga, meskipun kita udah hafal aturannya, tetaplah pakai tanda kurung. Kenapa? Biar kode kita ramah manusia. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua pas ngoding nanti. Sekarang, Anda udah tahu aturan main tersembunyi dari Python. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan sepenuhnya percaya sama aturan itu, atau Anda akan mengambil langkah ekstra pakai tanda kurung supaya kode Anda jadi super jelas buat siapapun yang membacanya?